Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surahmi Kando, mahasiswi MM Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi proposal seminar tesis saya yang berjudul The Impact of Financial Technology on Bank Fee-Based Income. Oke, kita langsung ke introduction aja ya. Yang pertama, akan saya jelaskan mengenai ada dua sumber penghasilan yang utama dari traditional bank. Jadi ini menurut penelitiannya dari GOS 2019 dan beberapa penelitian lain ya. Yang pertama itu ada interest income, yaitu income yang berasal dari margin bunga yang diperoleh dari aktivitas lending atau penyaluran kredit. Kemudian sumber yang kedua adalah non-interest income, di mana income ini berasal dari aktivitas-aktivitas yang menghasilkan fee, seperti contohnya service fee. Dan pada umumnya, bank-bank melakukan diversifikasi dari dua jenis income ini. Nah, sejak tahun 1980, karena adanya persaingan di industri perbankan yang semakin ketat, ditambah dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi pada tahun 1980 ini bank mulai mengalihkan aktivitasnya dari yang semula aktivitas yang lebih menghasilkan interest income ke aktivitas-aktivitas yang menghasilkan fee atau non-interest income. Jadi menurut beberapa penelitian yang sudah saya cantumkan di sini ya, itu kegiatan non-interest income ini ternyata lebih bisa menghasilkan uang. Dan ada beberapa penelitian lain yang menyatakan bahwa porsi untuk non-interest income itu naik, sedangkan porsi untuk interest income justru menurun. Oke, kita lanjut. Akan tetapi ya, pada satu dekade terakhir ini, para pengguna finance market mengalami perubahan yang sangat dramatis. Kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi telah memicu inovasi di bidang finance yang disebut dengan fintech. Nah, fintech ini membuat semua transaksi finansial menjadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih fungsional. Inovasi ini memungkinkan customer untuk bertransaksi finansial secara langsung tanpa melalui perantara. Nah, perantara dalam hal ini adalah bank. Contoh dari hasil inovasi ini antara lain adalah P2P lending, cryptocurrency, dan mobile payment. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa fase fintech yang dikemukakan oleh Alt et al. Tahun 2018. Jadi ada 4 fase. Fase yang pertama adalah tahun 1500 sampai 1860. Fase yang kedua adalah di tahun 1860 sampai 1960. Dan fase yang ketiga di tahun 1960 sampai 2008. Fintech fase keempat yaitu tahun 2008 sampai saat ini. Nah, di dalam penelitian ini kita akan fokus pada dua fase yang terakhir ya. Jadi fase ketiga dan fase keempat. Oke, mari kita lihat lebih lanjut. Jadi pada fase ketiga fintech ini, peranan e-banking seperti ATM, online banking, debit card, dan credit card itu meningkat sangat signifikan, di mana melalui payment instrument ini bank memperoleh fase atas setiap transaksi yang dilakukan. Nah, pada fase-fase ini banyak bank mengadopsi online banking untuk efisiensi biaya, meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan pendapatan, dan meningkatkan kenyamanan nasabahnya.
Kemudian income bank itu secara otomatis meningkat ya berkat peningkatan fee yang diperoleh dari layanan online banking tersebut. Sebagaimana hasil dari penelitiannya Sisi Reti et al. Tahun 2009, kemudian penelitiannya Sahabi dan Razi tahun 2019, mereka menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian layanan internet banking terhadap kinerja bank. Dan menurut penelitiannya Smith et al. 2003 menyatakan bahwa aktivitas yang menghasilkan fee memiliki kontribusi yang besar terhadap profit bank. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Jadi pada fase ketiga ini bisa dikatakan bahwa internet banking, mobile banking, ATM, debit ataupun kredit card itu sedang pada masa jaya-jayanya. Oke, kita lanjut di fase yang keempat. Nah, pada fase ini dengan pesatnya jumlah pengguna smartphone, ini memunculkan adanya perusahaan-perusahaan fintech yang memungkinkan orang-orang yang sebelumnya tidak tersentuh oleh perbankan menjadi bisa terlayani. Nah, hal ini dikarenakan transaksi menggunakan fintech ini lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Nasabah tidak perlu datang ke bank untuk pembukaan rekening, tidak ada biaya administrasi, tidak ada seran awal. Itulah mengapa orang-orang sangat excited dengan fintech yang saat ini telah berkembang pesat. Dan tentu saja dengan adanya perkembangan fintech yang pesat ini akan mengganggu bisnis perbankan tradisional. Oke. Di sini ada 4 inovasi fintech menurut Takor tahun 2020. Yang pertama adalah payment system. Yang kedua adalah peer-to-peer lending atau P2P lending. Kemudian yang ketiga ada investment dan insurance. Di dalam penelitian ini kita akan fokus ke satu jenis inovasi saja ya, yaitu payment system. Kenapa kita hanya fokus ke payment system? Ini terkait dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Penn et al. Tahun 2019 yang meneliti pengaruh perusahaan fintech terhadap kinerja bank, dan hasilnya menyatakan bahwa fintech berpengaruh negatif terhadap kinerja bank dan pengaruhnya sangat signifikan. Kemudian penelitian saya ini adalah penelitian dari penelitian tersebut. Tapi di sini saya akan lebih fokus spesifik meneliti tentang fintech payment terhadap fee-based income perbankan. Kenapa saya tertarik untuk meneliti ini? Karena berdasarkan report dari PwC tahun 2016 dan dari penelitiannya Takor tahun 2020, payment adalah area terbesar yang terdisrupsi oleh fintech. Nah, dan alasan yang kedua, menurut penelitiannya De Jong dan Rice 2004, kemudian penelitiannya Olisili dan Outa tahun 2019, ternyata payment service adalah sumber non-interest income terbesar di perbankan. Oke, di dalam penelitian ini saya menggunakan Indonesia sebagai subjek penelitian karena Indonesia adalah negara terbesar keempat yang yang menggunakan smartphone. Jadi yang pertama adalah China, India, Amerika, kemudian keempat adalah Indonesia. Ini berdasarkan survei dari eMarketer tahun 2018. Alasan yang kedua, karena di Indonesia ini pertumbuhan fintechnya sangat fenomenal, seperti diungkapkan di penelitiannya Penn et al. Tahun 2019. Dan alasan yang ketiga, karena pertumbuhan fintech paymentnya itu sangat dramatis ya. Bisa dilihat di sini, saya ada data pertumbuhan transaksi elektronik tahun 2002 sampai 2019 yang saya ambil dari statistik Bank Indonesia. Bisa dilihat di dalam gambar ya, bahwa volume transaksi itu peningkatannya sebesar 210%, sedangkan peningkatan nominal transaksi sebesar 300% pada tahun 2018. Nah, kemudian lanjut di pertanyaan penelitian.
Karena fintech payment ini dianggap mampu menjadi substitusi payment service bank, maka pertanyaan utama dari penelitian ini adalah apakah pertumbuhan fintech payment dapat menurunkan fee based income perbankan. Kemudian untuk tujuan penelitian yaitu untuk menginvestigasi secara empiris pengaruh pertumbuhan fintech payment pada fee based income bank dalam hal ini konteks negara Indonesia. Manfaat penelitian ini yang pertama adalah dengan melakukan penelitian empiris akan memungkinkan kita untuk memahami pengaruh fintech terhadap bank. Yang kedua, penelitian ini akan menjadi penelitian pertama yang menguji dampak langsung fintech payment terhadap fee-based income perbankan. Next, kita lanjut ke literatur review. Ini ada kontekstual frameworknya, kerangka berpikirnya. Jadi, di dalam penelitian ini ada variabel independennya yaitu fintech payment growth akan mempengaruhi fee-based income perbankan sebagai variabel dependennya. Dan di sini ada variabel kontrol yaitu makroekonomik dan karakteristik bank. Oke, kemudian kita lanjut ke landasan teori. Yang pertama adalah tentang fee-based income. Pendapatan yang diperoleh dari payment service memiliki jumlah yang substansial dan pada fase ketiga fintech, peran e-banking meningkat pesat menyebabkan fee income juga ikut naik. Nah, untuk peningkatan investasi e-banking mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya sehingga hal ini dapat meningkatkan profitabilitas bank. Next, dasar teori mengenai fintech payment. Jadi, fintech payment ini menyediakan solusi pembayaran yang baru dan inovatif seperti contohnya mobile payment system, e-wallet, dan cryptocurrency. Kemudian, sebagai bahan bakar dari pesatnya pertumbuhan electronic payment saat ini yaitu diantaranya adalah ekspektasi digital, kemudian harapan pemerintah atas inklusi keuangan dan pengurangan penggunaan uang cash. Hal ini membuat fintech inovator bermunculan memasuki pasar payment. Kemudian kebanyakan penduduk negara berkembang itu belum memiliki akun bank karena biayanya mahal. Kebanyakan transaksi di negara berkembang itu nilainya rendah tapi volumenya tinggi sehingga mereka menganggap mobile payment menjadi lebih murah. Oke. Kemudian ini teori mengenai hubungan antara fintech payment dan fee-based income perbankan. Di emerging market, jadi formal banking itu mencapai 40% dari populasi, di mana 90%-nya sudah bermobile banking. Nah, ini artinya ada 60% dari populasi yang belum tersentuh oleh perbankan. Nah, untuk mencapai populasi yang belum tersentuh perbankan tersebut, teknologi telah merubah dari branch banking menjadi e-banking dan saat ini adalah mobile money. Berdasarkan dari CEB Insight Statistik, ternyata biaya yang dikeluarkan oleh e-banking yang disediakan oleh bank itu lebih mahal dibandingkan dengan layanan yang diberikan oleh mobile money. Kemudian padahal mobile payment itu memberikan kenyamanan, kemudian tidak perlu menggunakan uang cash, tidak perlu menggunakan kartu. Sehingga untuk saat ini penggunaan kredit card atau debit card sudah tidak terlalu diperlukan lagi. Nah, mobile money, layanan mobile money itu bisa menggantikan layanan dari financial institusi formal. Dan saat ini hasilnya adalah penetrasi mobile money sudah melebihi dari jumlah akun bank di beberapa emerging market. Nah, pertumbuhan dari smartphone yang sangat pesat ini telah
telah membuat merchant untuk menggantikan electronic data capture atau EDC yang ada di kasir-kasir mereka, digantikan dengan tablet yang terlink dengan mobile point of sales device. Ini berdasarkan survei dari PwC tahun 2016. Sehingga bisa dilihat di sini, tentu saja perkembangan dari fintech ini akan bisa mengganggu bisnis dari perbankan ya, karena mereka bisa menggantikan atau mensubstitusikan layanan perbankan. Nah, kita masuk ke hipotesis. Ada beberapa teori yang mendasari perumusan hipotesis penelitian ini. Yang pertama adalah teori inovasi disruptif yang dikemukakan oleh Christensen tahun 97, bahwa inovasi pada existing market dengan memberikan kesederhanaan, kenyamanan, mudah diterima dan terjangkau, di mana komplikasi atau kesulitan dan biaya tinggi adalah status quo pada existing market. Kemudian dari penelitiannya Haddad dan Hornuf tahun 2019 mengemukakan bahwa ada hubungan yang negatif dan signifikan antara jumlah outlet perbankan dan startup fintech payment service. Dan teori yang ketiga adalah dari hasil penelitiannya Penn et al. Tahun 2019, pertumbuhan fintech secara negatif dan signifikan mempengaruhi kinerja bank. Maka dari sini saya merumuskan hipotesis, yaitu fintech payment memiliki dampak negatif pada fee-based income perbankan. Kita masuk di metodologi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang mana kami menggunakan data numerik dan kami menggunakan statistik analisis untuk menginvestigasi pengaruh di antara masing-masing variabel. Dan data kami terdiri dari data time series dan cross section. Kemudian sampel dan teknik sampling. Di penelitian ini saya tidak menggunakan sampel, tapi saya menggunakan populasi agar hasilnya lebih akurat. Di dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh perbankan yang ada di industri perbankan Indonesia pada tahun 2012 sampai 2019. Untuk sumber data, volume dan nominal transaksi fintech kami peroleh dari Bank Indonesia Statistik, sedangkan untuk data fee-based income kami peroleh dari Otoritas Jasa Keuangan Statistik. Kita masuk di variabel. Yang pertama adalah variabel fintech payment atau kita singkat FIN, yaitu transaksi pembayaran yang dilakukan melalui perusahaan fintech, diukur dari volume dan nominal transaksi pembayaran melalui perusahaan fintech. Kemudian variabel yang kedua adalah bank fee-based income atau kita sebut fee. Ini adalah penghasilan yang diperoleh dari aktivitas yang menghasilkan fee seperti deposit service charge, annual fee credit card, fee merchant, payment service, dan fee yang berhubungan dengan transfer electronic funds berdasarkan dari penelitiannya Smith et al. 2003. Proksi dari variabel ini adalah net fees and commission dinormalisasi oleh nilai simpanan mereka berdasarkan dari penelitiannya Tennant and Sutherland tahun 2014. Kemudian variabel yang ketiga adalah variabel kontrol, yaitu macroeconomic variable, terdiri dari variabel inflation atau INF plus gross domestic product atau GDP. Diukur untuk inflasinya dari Indonesia Annual Inflation Rate, sedangkan GDP diperoleh dari Indonesia Annual GDP, seperti yang dilakukan di penelitiannya Penn et al. Tahun 2019. Variabel kontrol yang kedua yaitu bank karakteristik. Yang pertama adalah size,
Ini diharapkan memiliki hubungan yang positif terhadap fee-based income. Proksinya adalah log of total asset. Sedangkan variabel yang kedua yaitu state owned banks atau SOB. Di sini adalah bank milik pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Kita akan menggunakan dummy variabel untuk mengidentifikasi SOB. Jadi, 1 poin akan diberikan pada bank yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah variabel foreign bank atau FOB. Kita juga akan menggunakan variabel dummy untuk variabel ini, di mana foreign bank adalah bank yang dimiliki oleh asing. Nah, di dalam variabel ini akan diberikan 1 poin pada bank asing. Selanjutnya adalah variabel financial leverage atau kita sebut CAP. Di sini adalah diharapkan memiliki nilai positif juga terhadap profitabilitas bank. Jadi untuk proksinya adalah equity to total asset ratio berdasarkan penelitian yang dari GUS tahun 2019. Oke, untuk data analisisnya, karena saya menggunakan data panel, jadi di sini saya akan menggunakan panel regression, di mana untuk model regresinya adalah seperti yang tercantum di sini. V sama dengan alpha plus beta fin plus INF plus GDP plus size plus SOB plus FOB plus cap plus error. Baik, demikian pemaparan dari proposal tesis saya. Atas perhatian dan atensi dari semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.